nal jahri tak perlu dari kau. Lalu ba'a zikir-zikir kini kau debuk ada zikir nan bantu orang gila kai kaya la illallah kadang-kadang bahas stresnya gilonya tak sadarkan diri baru bisa buyai masuk ke tarik baru sadar ini ikulah menyalahi dah ini. Kemudian nak kedua ada orang di kampung awak, di kampung Ambo, di Penjawan tua kampung Ambo pak lainnya bertahlil di awal-awal batu la ilaha illallah apa tu ibu? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Temalamu tema cepik la illallah itu pahami ibu. Kalau la ilaha illallah itu namanya lam nafi dalam bahasa Arab. Lam nafi ko menidakkan. Nah panjangan lahnya la ilah. Tapi kalau disingkiran lahnya menjadi lam taukid. Nah sungguh betul-betul bana-bana la illallah. Kalau dipendekan lamnya benar-benar ada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tonton terus MyFile channel video yang menarik, bantu subscriber, like, comment, share. Atas perhatian dan kerjasamanya Kita pahamkan menjadi dua. Yang pertama cahaya yang nampak, yang kasat mata, kemudian cahaya yang tidak nampak. Kalau nur Allah, Allah berikan cahaya kepada langit dan bumi, Allah jadikan matahari bacayo. Ya, matahari bacayo. Lihat tuh cahaya matahari itu pakai minyak, guys. Kan ada pakai minyak itu, Pak. Nah, ada pakai minyak matahari dah. Kemudian cahaya matahari itu sampai ke bulan, akhirnya bulan pun bacayo. Ya. Kemudian sampai lo ke bintang-bintang bacayo. Nah, itu nur Allah yang nampak. Jadi Allah yang mengatur segala-galanya. Bahkan cahaya matahari itu adalah cahaya yang sangat-sangat panas. Nah, Ibu rahmatullah. Coba bayangkan para miliar kilometer dari awak matahari sana. Tidak bisa kita perkirakan. Angin sama angin. Nah, apalagi kalau kita bayangkan dari Ibu rahmatullah nanti di padang mahsyar. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, matahari itu didekatkan. Didakian matahari. Nah, lebih angin. Itu cahaya Allah. Nah, kedua cahaya Allah itu adalah yang tidak nampak, tapi bisa kita rasakan, yaitu nur hidayah. Hidayah atau petunjuk. Maka menurut Imam Al-Ghazali, ada beberapa orang yang tak akan dapat cahaya nur Allah. Kalau nur Allah kok dikatakan di Allah tadi, Allahu nur samawati wal ardh masalu nurihi kamiskati fiha misbah. Allah memberikan cahaya kepada langit dan bumi, perumpamaan cahaya Allah itu seperti satu lubang. Lubang di dinding atau di dinding gua, di dinding tabiat gua. Ya, fiha misbah. Di dalam lubang tadi ada lampu. Coba bayangkan Ibu, ada gua, kemudian atau lubang, ada di dalamnya lampu. Gua atau lubang kalam atau terang? Kalam. Kalau dia ada lampu, dikira lubang tadi baca hayo. Kemudian lampu tadi, al-misbahu fi zujajah. Lampu tadi di dalam kaca. Nah, dulu lampu awak lampu serongkian. Iya, dia lampu serongkian Bu ya. Coba kalau nak pakai kaca. Nah, kan ada lampu serongkian dulu. Kan do pompa. Pakai apa kan? Ada kain dulu. Pompa namanya tu. Kawinnya. Nah, coba kalau nak pakai kaca, lain tarang. Tapi dengan dia kaca, sebaliknya kalau pakai itu tukar kaca, ada kaca pecah-pecah, ketik-ketik atau baca dia nah, barangkai boleh. Batambah dia kaca, kira batambah tarang atau batambah kalam? Batambah tarang. Itu Allah menampakkan cahayanya tadi kepada langit dan bumi, diibaratkan lampu di dalam lubang, kemudian dia kaca batambah tarang. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Lampu tadi lah terang. Kemudian lampu tadi dari minyaknya saja. Kilauan minyak saja lagi terang, apalagi lampunya. Itu yang disampaikan di Allah. Maknanya Ibu rahmatullah. Nah, kalau kita perhatikan secara zahir, menurut logika itu nak masukkan. Minyak saja lebih terang, apalagi cahayanya. Nah, kita pahami hidayah atau nur Allah kepada nur iman. Nur iman apabila masuk kepada seseorang, iman bercahaya, dirinya bercahaya, bertambah penuh kacau dan berasia. Nah, kacau dan berasia, maka dirinya terang akan menerangi orang lain. Maka menurut Imam Al-Ghazali, ada beberapa orang yang tidak bisa mendapat nurnya Allah. Kita ibaratkan atau kita contohkan nur ibarat lampu. Nah, ibarat lampu senter. Lampu senter.
Coba kalau lampu senter kok ditembakan ke kacu. Nah, ditembakan ke kacu. Kacu tadi bata-bataran tahu enggak? Dicalik dulu kacunya dulu. Nah, dicalik dulu kacunya dulu. Kalau kacunya nak pakai raso, nah, bagaimana Pak? Kalau kacunya nak pakai raso, maka cahaya tadi tembus ke luar. Membiasnya ya, membiasnya. Kalau dari pelajaran apa nak? Tembus ke luar, membiasnya. Maka akan tembus cahaya tadi ke belakang kacu. Maka kacu tadi nak barat tarangnya, Pak. Tapi kalau seandainya kacu tadi pakai raso, pakai raso namanya itu. Dari ada timah, dari itu. Dia di timah ya. Di lakian kacu. Kira-kira lampu senter tadi menembak memantulkan cahaya atau enggak? Nyo memantulkan cahaya. Ada itu pun Nabi rahimahullah. Hati orang yang beriman. Kata Nabi. Ya. Kata Rasulullah SAW, hatiku telah jampe. Nah, hati tak bagi sampai. Hati orang yang beriman, al-qulubul mu'min kasyirajin. Hati orang yang beriman seperti lampu. Mana seperti lampu? Nah, nyo terang dan menerangi orang lain. Nah, maka apabila kacu tadi di bungkus senter cahaya, maka pasti kacu tadi terang dan memantulkan cahaya. Tapi kalau seandainya awak ni punya kacu nampak pakai rasu, tapi kira-kira membelakangi senter, terang tidak? Cahaya ke sana, kacu kemari, buat balak sangat awak membelakangi cahaya ko. Kira baca kacu tadi, tidak terang. Nah, atau naik kacu awak kacu pakai rasu, tapi kacu kumuh. Kacu kumuh. Lai kacu untuk kan kacu nak pakai rasu kan kacu untuk badan itu kan, camin. Tapi camin kumuh. Kira-kira baca kacu nan camin tadi, terang atau tidak? Tidak terang. Apalagi tidak bisa memantulkan cahaya. Boleh ikut cuba dulu, mari awak do pakai camin, cobalah. Gelumuri tanah. Nah, akan kumuh tu. Tembakan apa senter. Kira-kira camin tadi tidak terang dan ini pun tidak akan memantulkan cahaya. Nah, kemudian awak lagi pakai kacu. Nah, lagi pakai kacu, tapi kacu ko sengaja babalian. Babalian. Nan pakaian selain itu nan pakai timahnya babalian. Awak sengaja melakangi. Apa ibu Rasulullah? Maknanya ibu, orang yang tidak karape hidayah dari cerita awak tadi ada 3. Yang pertama, sengaja membelakangi cahaya Allah. Yang kedua, cahaya Allah lagi tiba, lagi diterimanya tapi kacunya tadi kumuh. Jadi ibarat cahaya dengan kacu. Cahaya ko ibarat hidayah Allah. Kacu ibarat hati. Kalbu. Nah, cahaya ini mana yang bawa? Tarang wak. Tapi kalbunya tu benar kumuh. Nah, baca tak maksiat banyak, kemungkaran banyak. Kira-kira bahatinya tadi, bahadinya salamai tidak? Tak mungkin ke salamai. Apalagi nyo kamanya lah, orang lain. Inyo sudah dapat cahaya loh. Karena kumuh hatinya tadi, kaca rohaninya. Apalagi nyo kamanya lah orang lain. Menyebabkan hati nurani wak kumuh. Kata Rasulullah SAW. Idza zamban abdu, apabila seseorang berbuat dosa. Idza zamban abdu, apabila seseorang berbuat dosa, tabu dituliskan nuqtatan sauda kata Nabi. Ditancapkanlah ke dalam hatinya binti hitam. Binti hitam apa maksudnya, Bu? Enggak binti hitam mode pena hitam pun enggak. Kadang-kadang binti hitam, binti hitam mati orang hati saya nampak. Jadi hatiku perlu pahami kau. Nah, hatiku perlu pahami. Hatiku terbagi 2 pula. Ada hati jasmani, ada hati rohani. Kalau hati jasmani itu leher namanya ya. Ya leher. Nah, kalau hati nurani enggak nampak kok. Apa? Kalau hati nurani tadi Pak, mana nampak rohani ruh. Itu makanya dikatakan yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku. Jadi nama hati nurani tidak bisa kita cari ruh. Nah, cuma bisa kita rasakan. Nah, ketika hati nurani tadi kumuh, ana mengumuhan dosa maksiat, baik maksiat mata, maksiat telinga, maksiat pikiran. Nah, barang nyawa, itu nang mengotori rohani. Maka tertancaplah di dalam hati awak tadi binti hitam. Semakin banyak awak babi dosa, semakin banyak binti hitam. Akhirnya kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun. Ini kuat orang nama aku Syekh. Ya, dia tahu Syekh. Syekh Az-Zaitun. Saya namanya Panji Gumilang. Enak Syekh Zaitun Panji Gumilang. Kula sakilah hati nurani itu adalah ketutuin. Kisah punya apa ibu? Dia punya mazhab cek. Mazhab yang diakui dalam Islam. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Ini pertama mazhab Soekarno. Enak. Alai, sarukoko bisa duit. Sarukoko di dunia enggak diakhirat ke surga. Nah, alai, banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Akhirnya ambo tu membuat video viral darinya perempuan jadi khatib Jumat hari raya. Salamuku pernah kita dengan khatibku perempuan kan. Kini lah ditataannya. Khatib Jumat, khatib hari raya perempuan.
Aku ini gua rahmatullah kesesatan. Di kicenya Pak, hadis Nabi bukan diriwayatkan Bukhari Muslim, bukan diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau Muzi, bukan itu. Tapi nang katanya hadis Nabi ko Al-Qur'an. Qala Rasulullah fil Qur'an. Nah, aku saksi. Kenapa? Ini beralasan dengan surat An-Najm. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berbicara dengan sekehendak hawa nafsunya, tapi itu diwahyukan oleh Allah ke dalam hatinya. Jadi hadis Nabi katanya Al-Qur'an. Berarti pemahamannya Pak, Al-Qur'an itu bukan buatan Allah, tapi buatan Muhammad. Aku salah. Padahal Al-Qur'an itu apa Pak? Al-kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitatil Jibril munajjaman awalu al-Fatihah wa muhtatamu bil suratin Nas wal ibadatu qiraatihi. Itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa? Kitab Allah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan beransur-ansur. Diawali surat An-Nas, diakhiri surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas, berpahala membaca. Berarti kalam ai kurang nan sakit, nan sasek. Kenapa sasek? Karena dosa hatinya tadi. Apa itu rahmatullah? Jadi hati orang yang beriman, ibarat kaca, inilah jaga cahaya. Nah, maka orang yang beriman kok hatinya idealnya adalah hati yang bersih. Maka Nabi mengizinkan hati kau tabak jampe. Ada hati tertelungkup namanya. Ada hati yang terbalik. Ada hati seperti lampu senter. Ikunan hati orang yang beriman. Nah, hati orang beriman. Makanya orang beriman tadi memberikan cahaya. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluarga kamu dari api neraka. Tandanya orang yang beriman tadi melemparkan cahaya kepada orang lain. Yang kedua, al-muslimu man salimal muslim biyadihi wa bilisani. Orang muslim itu menyelamatkan muslim lainnya dengan tangannya. Tanganku makasihnya Bu. Kalau secara jahil memang tangan. Wah, menolong orang, membantu orang. Tapi tangan dan sabana, ya benar sabana tangan itu kekuasaan. Kekuasaan. Wali kota, ini punya tangan di kota Parang Panjang. Salamai Allah. Warganya dari maksiat. Ayo indah. Bu. Video game tak buka sampai malam-malam hari jadi lagi Bu. Ndak do perhatikan. Nah, jadi budak ya betul. Dekat toko ame belakang. Anak men aku tangan. Wa bilisani, selama orang muslim kau dengan lisan. Lisan kau mereka ni. Maka untuk dakwah yang lebih akurat, yang lebih mantap bukan dengan lisan, tapi dengan biyadi, dengan tangan kekuasaan. Kalau ustaz kau mengecek cuma di masa tidak kecil. Tapi kalau orang yang punya kekuasaan tangan dan kuat, maka punya aparat, punya anggota, ini bisa berkuasa, bisa. Apa itu rahmatullah. Nah, jadi orang muslim kau yang kedua menyelamatkan orang muslim dengan tangannya dan dengan lidah. Baca menyelamatkan dengan lidahnya. Berikan nasihat. Bakat kato elo, bakat toba, pananan kuriat kundinan miras sagonan bayak budinan dah bahasu. Nah, kaum muslimin rahmatullah. Jadi orang yang bagaimanakah yang akan mendapatkan cahaya? Kalau nak boleh dewa ayat yang kita bacakan kau tidak akan mungkin dapat cahaya. Napa tamu? Lah kita cari Al-Qur'an. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismu. Urang nan kapit cahaya Allah, hidayah Allah tu urang nan selalu berzikir. Mengagungkan nama Allah. Zikir pun tak perlu badari-darihan. Zikir kau pahamkan, baca ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Ya hai orang-orang yang beriman, perbanyaklah ya kata Allah. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyatan dunal jahri minal qawli wal asr. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah fi nafsika dalam dirimu. Zikir. Dunal jahri, tidak perlu dari kau. Lalu bahas zikir-zikir ini kau bebok. Ada zikiran bantu orang hidup kai. Ayo. La illallah. Kadang-kadang bahas stresnya, gilonya, tidak sadarkan diri, baru bisa buyai masuk ke tabik baru sadar. Ini. Ikulah minallahi kan. Ini. Kemudian nak ada orang di kampung Ambau di Panjawan tua. Kampung Ambau Pak. Lainnya bertahlil di awal-awal batu. La ilaha illallah. Apa itu Ibu? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Teman-teman teman cepet. La illallah. Itu pahami Bu. Kalau la ilaha illallah itu namanya lam nafi dalam bahasa Arab. Lam nafi ko menidakkan. Nah, panjangan lahnya la. Tapi kalau disingkirkan lahnya menjadi lam taukid. Nah, sungguh betul-betul bana-bana la illallah. Kalau dipendekkan lamnya benar-benar ada Tuhan selain Allah. Syirik atau tidak syirik? Syirik jadilah. Nah, jadi tidak ada zikir-zikir capek-capek. La ilallah. Ada itu. Kau pahamkan kau. Ambo pernah menyampaikan kampung tapi Allah orang tenan kurang aja, orang nama dawahnya leh. Zikir mari itu, Pak. Padahal sampai itu, Pak. Nah, zikir itu la ilaha illallah. Nah, boleh zikir bersama-sama tapi itu sesuai dengan aturan ya siyatul kalam dari zikir itu.
Maka zikir nan panjang rancak kata Nabi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kata Nabi keutamaan zikir ko, sia nama baca zikir ko, maka suatu ketika Rasulullah inyosa diang bahasa sahabat, Nabi membawa pinggalan cek tungke, maka ketika itu ada batang kayu nalah mati, daunnya nalah masia, maka ditokuan dek Nabi ka batangnya tadi. Maka Nabi membacakan zikir tadi, siapa yang membaca zikir ini maka akan berguguranlah dosanya seperti berguguran daun kayu yang sudah mati. Nah, jadi zikir pun ada 2 hari layu, so itu baca orang. Kadang-kadang malah tak kenal baca contohnya ada takbir. Baca terus. Subhanallah. Ini kalau ada nyanyian. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu. Zikir. Nah, jadi orang yang mendapat hidayah itu orang yang selalu ingat Allah. Kenapa dia dapat hidayah? Karena dia selalu mengingat Allah dan kemudian batinnya, pikirannya selalu tertuju kepada Allah. Kalau batinnya, pikirannya tertuju kepada Allah, berarti dia paham dan yakin atas kuasa Allah. Nah, ibu-ibu kan duduk ini Pak. Ada nama mencari kamari, ada nama indah, ada nama manaku, nak apa-apa itu belum. Sana pasal nak ibu nak pasal kok. Allah nak pasal. Nah, Allah kuat. Maka dikatakan Allah pasal karena Allah yang menanamkan, menetapkan ke dalam hati awak kekuasaan tadi. Allah yang menggerakkan. Ya, Bu. Maka tak kalau awak Allah mengawan, tapi jangan jago kau kan Allah. Nah, Allah yang menghidupkan kita. Itu maka kata ayat dalam baik. Allah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita ketika malam ketika tidur. Itu. Ibu rahimahullah. Itu maka dikatakan kuasa Allah. Nah, jawabku ibaratnya robot. Kita bukan berkuasa pada diri kita, tapi kita dikuasai. Ini macam jadi ibu. Contoh mato. Nama macam dia, Bu. Kalau kita memahami mato nama macam dia, dari masal macam dia no. Makanya nikmat ada 2, nikmat mata, ada nikmat pemandangan, penglihatan. Makanya di sekolah paham kita, apa tuh? Penglihatanku adalah penglihatan Allah. Penglihatanku nampak tidak? Makanya penglihatan Allah yang sampai kawa diberikannya di Allah kawa, ya. Pandanganku adalah pandangan Allah. Allah bersifat basar. Ya, basar. Apa tiba basar, Bu? Melihat. Maka sifat basar tadi disampaikan di Allah kawa. Makanya ada sifat ma'ni dan ada sifat maknawiyah. Di antaranya adalah sama basar kalam. Qadiran, qudrah, iradah, ilmu, hayat. Nah, mutakaliman kan. Itu sifat nama apa? Sifat ma'ani. Dan 7 hal di belakang ada namanya sifat maknawiyah. Sifat ma'ani itulah yang diberikan oleh Allah kepada awak sehingga mampu awak untuk melihat, memandang, mendengar, berkata-kata. Itu makanya itu adalah kuasa Allah. Maka orang yang berzikirlah yang akan mendapatkan hidayah. Di pondok pesantren Zaitun itu, Ibu. Di masjid mulia tepuk tangan guys. Ada namanya berapa tepuk tangan guys. Ibu rahmatullah. Yang kedua, siapa yang hidayah, Bu? Ya. Yang kedua adalah rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Orang yang tidak dilalaikan oleh masalah dunia. Maka disabihan di Allah, bai'un jual beli, perdagangan. Kenapa? Perdagangan dan jual beli itulah yang sangat-sangat menyibukkan. Nah, dan Nabi Muhammad SAW adalah seorang saudagar. Sajak dulu bersama Siti Khadijah. Itu makanya disabihan di Allah dalam Al-Quran sesuatu yang sangat menyibukkan. Maka tak masuklah klub di dalam ayat kok karajo di kantor, karajo di rumah, karajo di sawah. Klub. Kenapa? Itu kurang menyibukkan daripada jual beli. Maka orang yang akan dapat hidayah adalah orang yang tidak terlena dengan perdagangan dan jual beli atau dunia. Makanya Nabi rahmatullah di dalam surat Jum'ah Allah sampaikan, kasiro. Idza nudiya lis-shalah yaumil jum'ah fazkurullaha fas'au ila zikrillah. Itu surat Jum'ah. Bersekiralah kita mengingat Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa iqamus shalah, orang yang mendirikan salat. Bukan sekedar mengerjakan salat. Apa beda mendirikan salat dengan mengerjakan salat? Mengerjakan salat cuma rukuk juga agak mengerjakan salat. Tapi mendirikan salat, nilai-nilai salat tadi kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat adalah orang yang suka memberi, yaitu memberikan zakat, infak, sedekah. Kemudian yang kelima, orang yang merasa takut dan khawatir dirinya tentang keadaan nanti bagaimana dia di hari kiamat. Hari kiamat yang ketiga, nak sampai kawa ad-dunya mazra'atu wal akhiratu darul jaza. Dunia tempat bercocok tanam dan akhirat tempat pembalasan. Ibu-ibu rahmatullah, cukup 5 saja yang akan penyebab kita mendapatkan hidayah dari Allah. Sebetulnya penjelasannya perlu kita pada dalam, tapi waktu 7 namanya batasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.